Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah sedulur, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas dunia spiritual dan menguak tentang dunia ilmu kegaiban. Nah, pada kesempatan kali ini sedulur, saya akan menjelaskan sekaligus untuk mempraktekkan cara untuk menetralkan energi negatif yang masuk ke dalam tubuh. Nah, seperti contoh nih, ada sedulur yang mengalami ketempelan energi negatif ataupun terkena serangan gaib. Ini bisa menggunakan cara yang akan saya ajarkan ini. Nah, jadi sedulur, banyak sekali makhluk gaib yang masuk ke alam dunia kita. Itu mereka saat kembali lagi ke alam mereka, itu pasti mereka akan meninggalkan energi negatif. Nah, maka dari itu energi negatif tersebut kalau berpapasan atau ditabrak oleh manusia, maka akan menempel di dalam tubuh manusia. Nah, begitu halnya dengan kehidupan kita di dunia nyata dan kehidupan mereka di alam jin. Kehidupan mereka itu dengan kehidupan kita itu hampir sama, dan terkadang mereka itu suka memasuki dunia manusia, namun dengan tanpa bisa dilihat oleh orang awam ya. Seperti contoh, ada satu sosok kuntilanak contoh yang berdiri di pinggir jalan, sedangkan ada orang yang tidak memiliki kepekaan batin, kemudian dia menabrak sosok kuntilanak tersebut secara tidak disengaja. Nah, itu akan ada dua hal sedulur. Yang pertama, kuntilanak itu akan mengalami sakit atau orang ini yang akan mengalami sakit. Ini ada dua pilihan. Kalau energi atau kekuatan kuntilanak itu besar, maka orang ini akan sakit. Sedangkan kalau energi orang ini besar, kuntilanak ini akan merasakan sakit. Nah, itulah yang disebut dengan ketempelan atau terkena energi negatif jin ya, begitu. Nah, nanti orang yang menabrak makhluk gaib ini, dia bisa mengalami panas dingin atau mengalami gatal-gatal tubuhnya ya, dikarenakan itu ada energi negatif yang menempel. Nah, begitu. Ataupun ada misalnya nih, ada orang yang kencing sembarangan dan ada makhluk gaib di situ yang merasa marah karena rumahnya dikencingin contohnya. Nah, itu bisa jadi makhluk gaib itu menyerang kita gitu kan. Kadang kan ada orang yang seperti itu ya, setelah kencing di mana terus sampai rumah ketempelan. Kadang ada yang bermimpi, kadang ada yang ngasih informasi kalau orang ini ketempelan jin gitu. Nah, ini yang saya maksud ini adalah hal-hal yang tadi ya, jadi bisa kita netralkan sebenarnya, karena menurut saya merupakan energi negatif yang tingkatannya itu biasa saja atau bisa diobati dengan cara yang mudah. Nah, caranya itu seperti ini. Ini saya membawa salah satu contoh ya, ini anggap saja pasien. Kamu ngadep ke sana. Nah, sedulur bisa menggunakan dengan cara yang sangat simpel. Ini keulung kelihatan gak di kamera pasien saya? Ini contohnya ada pasien yang ketempelan dedemit atau ketempelan energi negatif ya, contoh. Misalnya ini pasien kita mengalami contohnya punggungnya terasa berat ataupun gatal-gatal sekujur tubuh. Bisa dengan kita menggunakan ayat-ayat yang pendek seperti halnya Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, gitu kan? Terus bisa juga dengan surat Al-Ikhlas. Kita baca salah satu dengan kita yakin, percaya diri, dan kita memohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh dengan membaca, saya akan tes dulu contohnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi caranya seperti ini sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, netralkanlah seluruh energi-energi negatif atau jin-jin fasik yang menempel di dalam tubuh orang ini dengan barokah dari surat Al-Fatihah yang hamba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita tepuk-tepukan ke seluruh tubuhnya.
dengan membaca surat Al-Fatihah terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu cara yang pertama. Nah, sedangkan cara yang kedua itu dengan posisinya kamu menghadap ke sini. Posisi berhadapan. Nah, sedangkan caranya itu sama, sedulur. Kamu agak maju katanya. Caranya sama dengan yang tadi ya. Cuman yang kita tepuk itu bagian dada. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bisa juga kita menepuknya di dada ke bagian depan ke bawah gitu ya, kalau dia memang sejenis dengan kita, sesama jenis. Tapi kalau lawan jenis ya sebaiknya di punggung saja. Nah, kamu menghadap ke sana lagi, kurang ke belakang. Nah, sedulur, kalau cara yang ketiga dengan kita dengan cara menarik dari bawah, dari apa ini namanya, dari tulang ekor, kita tarik ke atas sampai ke ubun-ubun ke atas ya, kita keluarkan seluruh energi negatifnya. Caranya sama dengan yang tadi, kita berdoa dengan membaca, terus dilanjut membaca surat-surat pendek. Cuman di sini saat kita menarik itu bukan membaca surat pendek, tapi dengan membaca kalimat Allahu Akbar. Seolah-olah kita itu sedang memukul atau menghantam energi negatif atau jin yang ada di dalam tubuh pasien kita ini. Nah, kita sudah berdoa, sudah baca surat pendek, kemudian kita tarik dari sini seperti ini, saudara. Kita konsentrasi dulu, kita fokuskan energi di telapak tangan kita ke tulang ekor pasien, kemudian kita tarik ke atas dengan sekaligus membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, seperti itu kita lakukan berulang-ulang. Allah. Nah, itu cara yang ketiga. Oke, selesai. Itu cara yang pertama dengan menepuk punggung, cara yang kedua menepuk dada, dan cara yang ketiga itu dengan menghentakkan sekaligus ya, dari tulang ekor ke punggung atas atau kepala, langsung seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan berulang-ulang kali sampai pasien kita itu atau keluarga kita yang mengalami ketempelan itu dia sudah merasakan apa ya namanya sih, dia sudah merasakan ringan badannya dan tidak merasakan berat seperti saat dia ketempelan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai sedulur obati dengan cara seperti itu, kemudian sedulur kasih air, baca lagi doa yang tadi. Pertama berdoa, kedua surat-surat pendek tiupkan ke air, kemudian kita kasih minum gitu. Barangkali kan ada energi yang ada di dalam tubuh sehingga kita tidak bisa menggapainya, yaitu dengan cara meminum air yang sudah kita doakan. Nah, seperti itu sedulur. Mungkin untuk konten yang saya bahas ini mungkin seperti itu dulu. Ini membahas tentang cara menetralkan energi negatif atau energi serangan makhluk-makhluk gaib atau bahkan makhluk gaibnya yang ikut nempel. Nah, seperti itu. Menurut saya cara seperti ini memang sangat singkat sekali, sangat mudah dipelajari oleh siapapun. Namun siapa sangka cara ini, masalah seperti ini sudah banyak yang mengalami ya. Bahkan kadang-kadang ada yang orang saat bekerja di tengah hutan gitu kan suka ketempelan gitu kan. Baiklah dulu, mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa difahami oleh sedulur semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah sedulur, saya Ki Bagus Purwas Dan saya Ahmad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.